Ketika orang percaya terus menjagai dan menumbuhkan level keterhubungan dan kebergantungan yang ia miliki dengan Tuhan, sehingga aliran kehidupan roh dalam hidupnya jadi makin bertambah kuat, stabil dan konsisten, otomatis ia akan menikmati terjadinya pertumbuhan dalam hidupnya. Yohanes 15 ayat 1-8. Bahkan ia akan menghasilkan buah yang lebat bagi kemuliaan Bapa. Kitab 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27 mencatat, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Patut dipahami maksud dari kalimat "karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain" dalam ayat di atas adalah kita tidak membutuhkan adanya orang lain untuk memberikan instruksi kepada kita. Kata diajar dalam ayat di atas diambil dari kata Yunani didasko yang dapat diterjemahkan sebagai mengajar, bertukar pikiran untuk memberi instruksi, mengimpartasikan suatu instruksi. Karena akan ada pekerjaan roh di dalam hidup kita yang memberikan instruksi atas apa yang harus kita lakukan. Dengan kata lain, akan muncul suatu inisiatif dari dalam hidup kita untuk mulai melakukan apa yang benar, yang memperkenan hati Bapa. Sehingga walaupun kita sendirian dalam mempraktekkan kebenaran, kita tidak akan mengalami adanya kendala atau kesulitan, karena roh di dalam hidup kita terus memberikan instruksi, arahan tentang apa yang harus kita lakukan. Inti dari kehidupan kekristenan memang adalah tentang menjadi, berbicara tentang jati diri kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Tapi bukan berarti kalau kita berfokus untuk membangun jati diri kita atau menjadi tadi, maka kita akhirnya tidak melakukan apapun. Justru seharusnya semakin jati diri kita terbangun secara akurat, maka perilaku, ucapan dan tindakan kita pun jadi berubah dan mencerminkan jati diri kita tersebut. Menjadi dan melakukan harus berjalan beriringan. Yakobus 2 ayat 17-18. Kehidupan ilahi yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita harus terus ditumbuhkan dan ditingkatkan, sehingga tidak hanya membuat kita sekedar hidup, tapi kehidupan ilahi tersebut mulai mendorong atau menggerakkan kita, memberikan instruksi kepada kita, membuat kita berinisiatif untuk mulai melakukan sesuatu yang benar dan memperkenan hati Bapa. Yang pertama, kehidupan ilahi akan terus menggerakkan kita untuk makin bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Adanya hati yang haus dan lapar akan Tuhan adalah merupakan salah satu wujud dari ada dan bekerjanya kehidupan ilahi dalam hidup seseorang. Sama seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Selama sang bayi tetap hidup dan sehat, dia secara periodik pasti akan terus meminta susu dari ibunya. Itu menandakan sang bayi sedang terus bertumbuh dengan sehat. Jadi jika dalam hidup seseorang ada aliran air hidup yang terus terjaga dengan baik, dia pasti akan terus mengalami adanya gelora hati yang haus dan lapar akan Tuhan di dalam batinnya. Dia akan selalu mengalami adanya dorongan untuk berdoa, menyembah, membaca firman yang terjadi secara berulang-ulang setiap harinya. Bahkan dari hari ke hari, durasi waktu yang ia butuhkan untuk memuaskan dahaga rohnya akan terus mengalami peningkatan. Menjadi makin lama dalam berdoa atau menyembah, makin banyak membaca pasal-pasal Alkitab yang ada, bahkan kerinduan hatinya untuk menerima suara Tuhan dan makin memahami firman jadi terus bertumbuh. Ia makin sering mengkonsumsi pengajaran firman dan mendoakannya, menginternalisasikannya ke dalam hidupnya, sehingga dapat bermanifestasi dalam kehidupan sehari-harinya secara begitu saja. Akan ada banyak momen pewahyuan yang ia alami pada saat berdoa atau menyembah. Roh Kudus akan kembali mengambil firman yang sudah tertabur di dalam batinnya untuk dia ubahkan menjadi momen perjumpaan atau pewahyuan dengan pribadi Tuhan sendiri.
orang yang bersangkutan sedang terus dibentuk di dalam hadiratnya. Manusia rohnya disempurnakan dan dicetak jadi semakin serupa dengan keberadaannya sendiri. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Terjadinya perubahan dalam kecenderungan hatinya yang jadi makin mengejar kebenaran dan realita Tuhan akan memposisikan hidupnya jadi diberkati dan berkemenangan dalam segala hal, khususnya menang dari ketergantungan terhadap Mamon. Kitab Mazmur pasal yang pertama dan kitab Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Amin.